Yuli yang sudah berikan waktu pada saya. Namun sebelumnya saya aturkan selamat siang dan berkah dalam. Selamat siang, berkah dalam. Bapak Ibu yang saya hormati, suster yang kami hormati, ketua panitia beserta teman-teman yang lain. Pada saat ini kami akan mengajak teman-teman untuk praktek pembuatan ekoenzim. Namun sebelum saya berbicara jauh, mohon maaf nanti apabila ada hal-hal yang kurang di dalam kami menyampaikan, kami mengawali mohon maaf. Dan terlalu tersanjung apabila dari pengacara atau pembawa acara tadi mengatakan narasumber. Karena ternyata di depan kami ini ada yang lebih dari kami. Oleh karena itu, kalau orang Jawa mengatakan tunggal guru ojo ganggu, tunggal dukun sing rukun. Demikian Bapak Ibu ya. Awal dari perkenalan kami di dalam pelaksanaan pembuatan ekoenzim. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak kenal takkan menyapa. Ya, kalau kami mengatakan tak kenal takkan menyapa. Nama saya adalah Paulus Sugino dari wilayah Buja. Bapak Ibu yang sungguh saya hormati, kalau materi-materi tadi sudah dihabiskan atau hal-hal yang ada di dalam kegiatan ini sudah dijelaskan lebih dahulu oleh Bu Tari. Kami hanya mungkin sebagian yang terselip juga galah bersambung dengan kegiatan yang dilakukan oleh Bu Tari tadi. Pembuatan ekoenzim ini sebetulnya kami hanya sebagai peminat, bukan profesional tapi peminat, karena kebetulan di dalam paroki ini kami dijawil oleh kabit kami yaitu Pelmas masuk dalam ranah lingkungan hidup. Dasar daripada pembuatan ekoenzim ini kami terketuk dengan adanya Laudato Si yang tadi sudah diutarakan lebih oleh Bu Tari. Apa sebetulnya Laudato Si itu? Laudato Si adalah segala puji bagimu, yaitu bagi Tuhan. Ini sesuai dengan anjuran Bapak Suci kita, Bapak Fransiskus Xaverius pada Laudato Si yang kedua pada tanggal 24 Mei 2015. Karena itu akan berlanjut nanti sampai pada 2030. Akan selesai pada 2030. Oleh karena itu kami selaku peminat atau selaku orang yang tertarik di dalamnya menyambut baik dengan adanya Laudato Si tadi. Kepedulian terhadap rumah kita, bahwa bumi kita ini adalah rumah kita. Ibu Pertiwi atau tadi dikatakan oleh Ibu Ari mengatakan Ibu Bumi. Kalau Bapak Ibu mungkin melihat pada Google, itu Romo Budi itu sudah mengarang tentang lagu Ibu Bumi yang bersamaan dengan seniman kondang. Bapak Ibu yang terkasih, pada Laudato Si ini ensiklik apostolik yang pertama membicarakan tentang Ibu Bumi sebagai rumah bersama yang ini harus kita pelihara dan kita selamatkan. Betul apa yang dikatakan oleh Bu tadi, bahwa saat-saat ini banyak terjadi hal-hal yang
menimpa pada bumi kita ini, terutama tentang perubahan musim dan iklim. Ensiklik ini telah dikerjakan bersama oleh berbagai macam tokoh dengan latar belakang sosial baik dari kelompok Katolik maupun non Katolik. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara kita, tokoh-tokoh kita dari kaum Katolik juga mempelopori dan menyemangati tentang adanya Laudato Si dan kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya, termasuk di dalamnya panjenenganipun Suster Alis yang ada di depan saya. Ini sebetulnya adalah pakar juga pembuatan ekoenzim. Dan tak lepas juga teman kami Pak Felix itu yang sudah mendapatkan sertifikat tingkat nasional ya Pak. Monggo Pak, sini Pak. Jadi kami hanya sebagai pembukanya, nanti kelanjutannya kami akan bersama-sama di dalam kegiatan ini. Latar belakang yang melandasi ini adalah merupakan bentuk keprihatinan atas iklim yang ada di dunia ini, terutama tadi dikatakan adanya cuaca yang panas, kemudian perubahan iklim, kualitas air yang buruk. Bapak Ibu yang kami hormati, kita merasakan bahwa kualitas air ini semakin lama semakin buruk, terutama yang ada di lingkungan kita, yaitu tentang air sungai dan air yang sudah terkontaminasi oleh limbah pabrik. Oleh karena itu, salah satu peran serta di dalam kegiatan ini adalah nanti pemanfaatan tentang ekoenzim ini juga berperan serta di dalam menjernihkan atau menghilangkan adanya dampak-dampak yang dicemari atau yang tercemar di dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih, ini nanti kegiatan ini akan kami bagi menjadi setiap kelompok 5 orang. Daftar hadir yang ada sampai saat ini berapa? 30. Oh ya, 1, 2. Ya, sekarang gini aja. Nanti akan kami bagi menjadi beberapa kelompok, tiap kelompok 5 orang. Ya. Saya lanjutkan bahwa mengapa adanya ekoenzim ini adalah bentuk kepedulian tentang kita menyayangi bumi dan menyayangi kehidupan. Dengan membuat ekoenzim kita telah berpartisipasi untuk mengurangi beban bumi sekaligus menerapkan gaya hidup meminimalisir tentang limbah-limbah dan gaya hidup tentang minimnya ekosistem yang sudah rusak ini. Kemudian apa ekoenzim itu? Ekoenzim adalah cairan alami yang serbaguna yang merupakan hasil fermentasi dari gula merah atau molase, kemudian kulit buah dan sayuran, kemudian air yang bersih yang belum tercemar. Kemudian kategori tentang air bersih, bagaimana air bersih yang bisa dipakai adalah air bersih yang betul-betul tidak tercemar, bisa air sumur, air hujan, dan air keran yang ada atau pam itu. Air mata. Ya. Air mata nangis tenanan. Kalau air mata terlalu banyak, mengumpulkannya terlalu lama. Kemudian lama pembuatan ekoenzim ini kurang lebih adalah 3 bulan di wilayah tropis dan 6 bulan di wilayah subtropis. Jadi kalau yang daerahnya panas ini cukup 3 bulan,
Tapi kalau daerahnya dingin, ini paling tidak 6 bulan. Maksudnya seperti ini belum dibuka. Setelah nanti proses akan kami terangkan, kami jelaskan. Ini semakin lama semakin bagus. Jadi dalam ekoenzim tidak mengenal istilah kadaluarsa, tidak ada. Jadi semakin asalkan cara membuatnya dan hasilnya ini sudah menunjukkan kebenaran atau berhasil 100%. Karena di dalam proses nanti juga ada beberapa hal kendala, diantaranya timbulnya jamur, kemudian ada ulat dan sebagainya. Ini ada salah satu kendala, mungkin menutupnya ini jelas kurang rapat. Itu. Kemudian hasil akhir adalah cairan yang berwarna kecoklatan dengan aroma yang sangat segar. Bapak Ibu yang saya hormati, kami memang sengaja menampilkan ini dikandung maksud. Ini nanti akan kami bagikan pada Bapak Ibu satu-satu. Kalau yang kecil ini nun sewu saya kasih 2. Karena apa? Isinya ini adalah sama. Mengapa sama-sama ekoenzim yang ini nun sewu ya, dengan yang ini kok beda Pak? Yang satu kok seperti apa tadi jeruk apa beras kencur ya, seperti beras kencur. Ini itu kami buat memang dari gula yang paling bagus karena kami memang mengendaki hasil yang maksimal ya. Gula aren yang paling kuning Bu, paling kuning ya. Tadi yang pecah tadi Pak ya. Kami tidak sembrono untuk membeli bahan gula merah ini. Karena apa? Mungkin panjenengan juga menemui di pasar bahwa gula merah, gula aren itu dipukul, kemudian dibendul, pakai apa? Itu sudah tidak bisa pecah karena itu palsu atau banyak campuran. Kami pada waktu membuat berenam, saya Pak Felix, Pak Lambert, Pak Warno, itu menemukan 1 kilo karena kami membeli, ya. Karena ada tambahan, kami membuat tidak tanggung-tanggung pada waktu itu 120 kg BO. BO itu bahan organiknya, kami mengambil dari kerep, ngambil di sana. Karena kan ada orang jual itu. Jeruk itu, jus itu, malah siapa suka, monggo Pak diambil, kalau saya nggak ada, langsung itu diambili. Kami mengambil 120 kilo, kami bagi 3 orang, kami, Pak Lambert sama untuk gereja. Saya saat ini, nun sewu kami tunjukkan, kemarin pada Suster Alis, masih punya tandon 1 drum yang belum kami buka. Tapi bahan dasarnya memang kami mengambil yang ini, tidak seperti ini. Kalau ini memang nanti jadinya seperti itu. Yang hitam itu adalah memakai molase. Karena molase ini di samping murah, praktis dan cepat. Kalau ini nanti Bapak Ibu saya mohon untuk nyisiri. Oleh karena itu panjenengan saya aturi membawa pisau dan elemen. Sabar Ibu. Sabar. Jadi maksudnya kalau ini sama ya, banyak. Kalau ini yang seperti beras kencur ini adalah itu ya. Teman kami dari Kendal itu mau minum, kok kalau diminum nggak apa-apa. Tapi ini bukan dikonsumsi untuk diminum itu. Nanti untuk pemanfaatannya akan kami bagikan pada Bapak Ibu. Lanjut. Kemudian siapakah yang menemukan tentang mempelopori ekoenzim adalah Pumpang. Ini adalah orang dari Thailand. Ya, dari Thailand ditemukan tahun 1980. Kemudian kalau dari orang Malaysia ini adalah John On. Ini seorang dokter juga meneliti tentang
pembuatan tentang ekoenzim itu. Mengapa harus ekoenzim? Ya, 60% sampah yang terkandung ini dibuang di TPA. Tadi sudah diaturkan oleh Bu Tari. Oleh karena itu ini sangat bersinergi sekali, bersambung sekali apabila terjadi dalam satu hal, yaitu tentang pilah sampah, pembuatan pupuk, kemudian ekoenzim. 60% adalah sampah yang terbuang di dalam tempat pembuangan akhir merupakan sampah organik, ya. Kemudian gas metan ini adalah merupakan gas yang sangat berbahaya bagi kita, yang menyebabkan adanya pemanasan global yang luar biasa, Bapak Ibu. Kemudian dengan membuat ekoenzim kita akan mengolah sebagian besar sampah kita untuk mengurangi beban yang ada di TPA juga. Karena tadi nanti pembuatan ini bisa dicicil. Bapak Ibu yang terkasih, tidak mungkin panjenengan beli jeruk 2 kilo dihabiskan satu kali, kan nggak mungkin. Misalnya makan 2, kulitnya dikumpulkan, masukkan ke kulkas, kemudian dikumpulkan lagi sampai kemudian pepaya kulitnya dikumpulkan, jadi tidak terbuang. Itulah pemanfaatan yang dimaksud mengurangi beban TPA. Produk yang kita gunakan adalah dari rumah dan sebagian besar yang saat ini banyak mengandung kimia. Karena apa? Karena kita ini lebih suka hal-hal yang praktis. Ngepel ya pakai pewangi, ya. Kemudian samponan. Kemudian misalnya badan kita gatal, ya belikah sabun yang lain yang bisa untuk mengurangi gatal, asepso dan lain sebagainya. Padahal di sekeliling kita ini banyak yang bisa didaur ulang, yang diantaranya adalah ekoenzim yang nanti manfaatnya itu banyak sekali. Lanjut, kemasan daripada ekoenzim adalah alternatif alami pada bahan kimia ini. Ada yang sintetis ini sangat berbahaya bagi rumah kita. Kemudian cara membuat ekoenzim, langkah-langkahnya: 1 kilogram gula atau mulusa ini dengan 3 bagian sisa kulit buah atau sayuran ini seberat 3 kilogram. Jadi kalau gulanya 1 kilo, 1 gini, ini kulitnya adalah 3 kilogram. Kemudian airnya adalah 10 liter. Oleh karena itu, langkah kita di dalam membuat ekoenzim adalah pertama adalah melihat medianya dulu. Tempatnya seperti apa yang akan kita buat, yang akan kita tempati. Kalau ini adalah galon berapa liter, Pak? 15 liter. Ini nanti kita akan mencoba dengan kulit 1,5 kilo aja ya, 1,5 kilo ya. Karena nanti akhirnya akan menjadi 0,6 liter. Karena volume yang harus tersisa ruangan ini adalah 60% volume air sama dengan 60% dari volume wadah atau tempat. Kemudian tempat yang bisa digunakan adalah diutamakan kalau bisa itu memang ya tempat yang bermulut lebar seperti ini. Ini juga bisa. Kemudian drum yang besar itu juga bisa. Resikonya kalau yang bermulut kecil, satu, cara memasukkannya juga agak sulit, memanennya juga nanti agak sulit. Oleh karena itu kemarin kami menyampaikan pada Bapak Ibu
Monggo kok diiris-iris yang kecil-kecil dulu. Itu tujuan kami karena kami hanya menyiapkan media yang bermulut kecil. Ya. Udah di situ. Kalau ini lain. Saya tidak tahu. Jadi kalau Sama ini ini kulit lain. dundung kecil loh Pak, jadi nggak perlu dipotong. Oh iya, halo. Kalau mulutnya besar ini lebih mudah, apalagi drum, ya. Karena apa? Karena nanti proses penghancuran, ya, hancurnya itu dengan proses dengan campuran dengan gula tadi dan kurunnya waktu yang lama sekian waktu itu yang akan kemudian kemarin ada tanya apa hanya kulit buah yang lunak, yang lunak. Betul Pak Bu, memang diutamakan kulit buah yang lunak seperti jeruk, pisang, kemudian manggis, kemudian Pepaya. Kulit durian nggak bisa ya Pak? Kulit durian ya Pak? gimana? Kulit durian nggak Pak? Nah kalau itu kami batasi terkecuali kulit durian, kulit mangga, kulit salak, kemudian kami memang jawab seperti itu ya. Apa meneh? Kalau kulit kelapa nanti dibuat ya itu ya. Kemudian kalau adanya bagaimana? Ya ini memang risikonya tadi pemasakannya memang menyesuaikan, kemudian nanti memanennya karena kalau di ruang kan yang keluar kan airnya dulu ampasnya berbeda kalau itu. Kemudian kalau yang kecil sekali lagi misalnya botol aqua itu bisa, yang penting ada ruang muai. Kalau tidak ruang muai ini harus diberi lubang untuk pemuaian, karena ini kalau ditutup rapat ya tidak ada ruang muai, ini kurang ruang muainya akan meledak. Ini sudah ada bukti dan karena gagal selalu besar. Dan kalau nanti sudah ditutup, paling tidak 1 minggu dibuka lah, biar ada ruang. Ya, buat dulu nanti didiamkan kurang lebih 10 menit, kemudian tutup kembali rapat. Sebab kalau tidak rapat nanti akan terjadi pembusukan, ada ulang bagian. Namun itu juga bisa bisa diantisipasi. Karena uket-uket. Ya, nomor tuh masih mahal tak juga ya. Kan harus rapat. Rapat sih, ada tangganya rapat. Nggak tahu pokoknya. Sampak udara. Mantap. Cik. Jangan Pak. Kemudian modifikasi warga itu sebenarnya macam ya, ada yang di caranya untuk mengantisipasi tadi, ada yang diberi balon. Nanti akan beri brosur tapi terbatas sehingga nanti mohon maaf kalau yang menentukan WA saja nanti perbanyak lagi. Kami sudah menyiapkan modul itu teks tapi hanya 10 nanti sesuai dengan kelompok. Wis berantem sih sing menang ya sok. Tak ngalah Mas. Catit. Nanti jadinya wae Catit. jaluk. Sarannya Pak, sarannya Pak. Makasih kami lanjutkan. Wadah yang tidak bisa digunakan adalah wadah yang berbahan logam karena mudah berkarat. Terus menawi ember cat bekas cat yang logam itu tidak bisa dipakai Pak Bu walaupun pulen lebar karena nanti akan mudah memberikan karat yang membahayakan. Kemudian wadah yang berbahan dari kaca karena ini juga riskan akan pecah. Kemudian air yang bisa digunakan adalah air isi ulang atau aqua, air galon, air pump, air sumur, air buangan AC,
dan air hujan. Bapak Ibu yang terkasih, air yang paling jernih, air yang paling steril adalah air hujan. Karena apa? Saudara kami yang ada di Bongsari, Mbak siapa itu kemarin mengajak untuk kegiatan itu, dia selalu memakai air hujan untuk dikonsumsi sepanjang tahun. Dan itu sudah dipelopori oleh Bruder dari Muntilan, ya, karena dulu bertugas di Klaten, kemudian bertugas di Kalimantan. Dia bercerita pada waktu kami mengikuti manfaat air hujan di Bongsari itu bahwa dia mengumpulkan air hujan dipakai untuk kegiatan selama 1 tahun. Dia tidak pernah pakai yang lain. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa air hujan ini adalah air yang sangat jernih, yang tidak terkontaminasi oleh bahan-bahan lain. Itu. Kalau kita kan air hujan untuk minum digodok misalnya, itu akan amet atau bagaimana istilahnya. Tapi kan karena kita belum tahu, ya, karena kita belum tahu. Tapi untuk kadar kebersihan dan sterilisasinya lebih tinggi. Gula yang digunakan adalah molase, kemudian gula merah, gula aren, atau gula kelapa, atau gula lontar. Kalau terdesak, sangat mendesak sekali, itu gula pasir. Tapi gula pasir yang digunakan jika kesediaan gula merah ini sangat-sangat tidak bisa. Sangat-sangat tidak bisa. Karena apa? Memang hasilnya akan lain. Oh, jangan dicampur, Bu. Walaupun, karena gini, gula pasir itu sudah melalui proses yaitu penggilingan. Kalau gula merah kan tidak, hanya dibakar. Dan gula merah pun cara menghancurkannya ini tidak boleh wah menipenak tak genenan sik men cair meneh, enggak boleh, ya. Tetap harus campurannya ini dicampur dengan cara dirajang, dengan cara disisir, ya, begitu. Ya, kita repot sedikit, tapi kita memang dituntut untuk ya bisa memanfaatkan Pak Bu yang sungguh saya hormati. Tadi kalau Bu Tari mengatakan, Pak, kalau Eko Injip powis laku, kami sadari memang belum. Tapi ada beberapa orang yang sudah mau membeli berdasarkan pengalaman dia waktu di Malaysia. Jadi majikannya itu tiap bulan itu membuat terus. Tiap bulan itu membuat terus. Kemudian dia pulang ke sini mau beli, dia hanya menggunakan pada waktu itu tidak tahu caranya, Pak, Bu, lo tak tumbas. Tapi misi kami adalah misi sosial. Kami pada waktu itu habis sekian ratus ribu ya kami sosial, kami bagikan, ya. Pak dulu. Caranya Pak, caranya Pak. Gimana, Bu? Sabar, ya. Kategori sayur dan buah, ya. Ini semua bisa buah dan sayuran dengan catatan tidak boleh dimasak. Misalnya panjenengan mau membuat dari kulit pisang, ini jangan pisang kepok kemudian dikukus kemudian enggak boleh itu, ya, enggak boleh. Kulitnya harus yang asli, tidak melalui proses pemasakan dulu. Langkah pembuatan yaitu bersihkan tempat yang mau dipakai, kemudian masukkan gula merah sesuai dengan ukuran, kemudian masukkan potongan BU-nya. BU itu bahan organik, bisa kulit buah, bisa ditambah sayuran. Bapak Ibu yang terkasih, semakin banyak macam buah-buahan ini semakin bagus. Namun nun sewu, memang pada waktu itu kami akan mencari rasa kekasan, yaitu kami hanya mengambil satu kulit jeruk. Ini memang nun sewu, baunya memang harum, ya, seperti sirup, ya. Nanti akan kami bagikan. Maka dari itu sabar, ya, sabar, ya.
Kalau penjenengan mau berwarna-warni ya minimal 5. Bisa pisang, jeruk, manggis, Jambu, mangga. kemudian mangga, jambu. Jangan dimasuki kulit durian nggih, Bu. Salah. Nggih. Pepaya, mangga. Pepaya, mangga. Salah enggak bisa. Oh iya. Heeh. Tanpa berlama-lama, nanti kita sambil jalan, kita langsung praktek saja. Ayo, lanjut. Akan kami bagi menjadi Yuk, 8 kelompok. Pokoknya tiap kelompok 5 orang. Monggo. Jangan menentukan sendiri daripada saya undi nak bingung. Bisa menentukan lingkungan yang terdekat, bisa menentukan letak yang terdekat. Begitu. Ini untuk mempertingkat waktu. Kelompoknya siapa dewe? Yuk, set. Bless. Dihitung. Kalau dihitung nanti ada yang jauh, ada yang dekat. Enggak apa-apa ya. Kami hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Kemudian suster derek mau membantu betul nggih. 1, 2, 3, 4, 5 sama Bapak ya. Kemudian 1, 2, 3, 4 ya. Seterusnya sana nggih. Nggih. Ini ini sambil praktek uraian dari saya cukup sekian. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan hubungi langsung saya. Atau kalau penjenengan mau membuka di Google, itu buka saja Eko Enzyme Nusantara. Penjenengan tinggal mencet nanti dilihat. Eko Enzyme Nusantara itu. Ya. Oh sudah di-share oleh Mbak Yuli, Bu Yuli. Bentuknya seperti ini. Makasih Mbak Yul. Nuwun sewu, kami memang I love you, Mah. saya katakan tadi, Mbak, saya mohon maaf kalau ngundang Mbak karena apa? Nuwun sewu, kami juga anak pang. Undangin Mbak. Pensiunan pada waktu itu kalau kami memanggil anak buah saya kan kepala sekolah pada waktu itu. Semua saya panggil Mbak. Enggak ada yang Bu. Saya panggil Mbak. Saya teringat pilih, maka mohon maaf. Kemudian kurang lebihnya mohon maaf. Namun sebagai penguat bagi saya, Alat tapuk kami lambung. akan mohon sekapur sirih kepada beliau Suster Alis yang juga sebagai pakar.